Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Irsad, di pertemuan minggu ke-5. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai merencanakan keuangan dalam memulai ide bisnis pariwisata. Sebelumnya, kalian telah melakukan riset pasar yang tentunya kaitannya dengan ide bisnis kalian adalah semakin mempertajam produk atau jasa yang kalian coba tawarkan ke konsumen. Hasilnya saya kira ketika kalian melakukan riset pasar, pasti akan memberikan evaluasi terhadap produk yang coba kalian create, coba kalian buat dan tawarkan ke pasar. Entah di situ ada perubahan dari segi jumlah, dari segi rasa, dan tentu saja jenis layanan yang coba kalian tawarkan untuk konsumen. Dengan begitu, ide bisnis pariwisata yang kalian buat telah seenggaknya telah mengenalkan kepada calon konsumen, dan nantinya ketika memang itu dapat dikonsumsi, dapat dibeli oleh konsumen, sehingga akan memberikan keuntungan berupa finansial ke kalian sebagai pemilik bisnis pariwisata. Nah, untuk tahapan selanjutnya, saya kira masih ada kaitannya dengan ide bisnis pariwisata yang telah kalian buat, dan tentu saja ide bisnis yang akan kalian buat ini muaranya adalah hilirnya juga dari muara ke hilir, saya kira pasti akan melewati tahapan yang cukup panjang, dan tentu saja ini ada kaitannya juga dengan mata kuliah praktik kewirausahaan yang nantinya setelah kalian menyelesaikan perkuliahan, saya kira juga akan memberikan manfaat ketika kalian mencoba untuk membuat sebuah ide bisnis dan kemudian akan kalian realisasikan menjadi sebuah usaha yang akan kalian lakukan. Nah, di tahapan ke minggu ke-5 ini, saya rasa tahapan selanjutnya adalah mengenai keuangan, terkait dengan perhitungan, terkait dengan rencana keuangan, dan tentu saja kaitannya masih dengan memulai ide bisnis pariwisata. Merencanakan keuangan sendiri kaitannya adalah dengan berapa biaya, kalau memang itu menjadi sebuah pertanyaan, berapa biaya yang akan kalian keluarkan ketika memulai sebuah ide bisnis pariwisata, dan tentu saja kaitannya nanti akan mengetahui seberapa besar keuntungan, seberapa besar kerugian yang akan kalian dapatkan ketika bisnis itu gagal, dan tentu saja peluang terkait harga jual dari bisnis yang kalian tawarkan ke konsumen. Nah, kita mulai secara perlahan terkait materi minggu ke-5. Pemilihan desain bisnis dapat diimplementasikan dengan membuat rencana investasi melalui sumber daya yang ada. Keputusan investasi mengandung unsur resiko yang benar-benar dipertimbangkan melalui proses pemilihan investasi yang tepat. Untuk itu diperlukan perencanaan keuangan atau budgeting. Nah, ini terkait dengan uang, terkait dengan kata tanya berapa, dan ketika kita kaitkan dengan sebuah ide, maka di situ pasti ada kata kunci yang namanya permainan harga, atau yang biasa yang disebut dengan perhitungan berapa biaya yang akan kalian keluarkan ketika memulai ide bisnis pariwisata. Nah, kaitannya dengan sumber daya yang ada, pasti tentu saja masih ada hubungannya dengan seberapa besar kemampuan kalian untuk mengelola ide tersebut. Apakah sudah memiliki sumber daya yang mendukung atau belum? Jika memang di situ sumber dayanya sudah ada, terkait dengan operasionalnya sudah kalian miliki, dan apapun bentuknya, ketika memang itu sudah kalian miliki, maka di situ akan memperkecil peluang biaya, atau biaya tersebut akan seminimal mungkin akan kalian keluarkan. Ketika memang sumber daya yang kalian miliki sangat minim, kalian harus mencoba memperkirakan apa saja keperluan yang harus kalian tentukan dan berapa biayanya. Nah, terkait dengan investasi, tentu saja kalau kita membuat sebuah ide bisnis, ketika kita sudah punya uang yang lebih, pasti kaitannya dengan investasi atau melihat peluang seberapa besar sih sebenarnya bisnis yang kita miliki ini, yang akan kita jalankan ini memperoleh keuntungan, dan tentu saja kaitannya dengan investasi adalah berapa keuntungan, berapa
biaya di luar modal yang akan kita dapatkan ketika mengelola bisnis tersebut. Nah, jika dikaitkan dengan kelembagaan keuangan, biasanya pihak-pihak yang mencoba memberikan bantuan berupa modal untuk membiayai bisnis kalian, maka di situ kalian paling penting adalah memperkirakan berapa biaya yang akan kalian coba keluarkan untuk bisnis tersebut. Dengan begitu pasti ada perhitungannya yang memang kaitannya adalah untuk memperkirakan berapa besar biaya yang akan kalian keluarkan, berapa yang akan kalian dapatkan, dan kaitannya juga dengan waktu, berapa lama biaya tersebut akan kembali. Nah, setelah ini akan coba saya jelaskan langkah-langkah atau seenggaknya sedikit wawasan ke kalian bahwa ketika memang kalian belajar tentang keuangan, beberapa tahapan ini harus kalian ketahui, dan tentu saja kalau memang kalian harus mempraktekannya, berarti kalian harus seenggaknya agak lebih bermain ke angka-angka untuk menghitung berapa biaya yang akan kalian keluarkan, dan kalian coba dapatkan dari mana biaya tersebut ketika memang itu membutuhkan sumber daya dari luar atau pihak ketiga, dalam hal ini kelembagaan keuangan, seperti halnya kalian meminjam ke bank, maka kalian harus tepat memperhitungkannya, dan tentu saja bank sudah memperkirakan harus kembali ke biaya asal atau peminjamannya berapa kembali dalam jangka waktu berapa tahun. Nah, langkah ini biasa disebut capital budgeting, proses mengidentifikasi dan menyeleksi investasi atau yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan. Keputusan investasi yang akan dijalankan tentunya melibatkan sumber daya yang terbatas untuk suatu komitmen jangka panjang. Kaitannya dengan keputusan, maka di sini dalam memperkirakan sebuah perencanaan keuangan yang hasil akhirnya adalah berupa keputusan. Ketika perhitungan yang kalian lakukan sudah sesuai dan kalian mencoba untuk memperkirakan berapa margin errornya, berapa persen, dan ketika kalian potong dengan biaya total perkiraan keuntungan, maka di situ ketika memang nilainya lebih besar, maka keputusannya biasanya akan dapat diinvestasi dengan hasil yang positif berupa akses pembiayaan yang lancar. Dengan begitu, saya rasa bisnis yang kalian akan buat, akan kalian mulai juga akan maksimal, karena memang dari segi dana di situ kalian terpenuhi. Ketika memang dana itu terpenuhi, maka saya kira kaitannya adalah dengan pembiayaan. Kunci kesuksesan dari capital budgeting ini adalah penyusunan strategi yang tepat yang nantinya akan meningkatkan nilai dari rencana bisnis, atau dengan kata lain akan memaksimalkan kesejahteraan para pemilik modal. Untuk itu perlu dilakukan analisa kelayakan atas bisnis atau investasi yang akan dijalankan. Nah, ini kaitannya juga dengan tim. Ketika memang investasi itu dimiliki oleh beberapa orang, atau pembiayaan dari bisnis yang akan kalian lakukan ini dilakukan oleh beberapa orang, maka di situ kalian juga harus memastikan bahwa pemilik modal ini yakin menaruh uangnya ketika kalian akan melakukan ide bisnis dengan rencana bisnis yang memang itu maksimal. Ketika di situ dikatakan maksimal, maka di situ biaya-biaya yang diperkirakan itu memberikan nilai positif, atau biasanya nilainya di atas angka 0 perhitungannya. Ketika memang itu di atas angka 0, maka ketika kita kaitkan dengan bahasa-bahasa keuntungan bisnis berupa break even point, berarti di situ dia sudah memberikan keuntungan. Ketika memang di angka 0, maka di situ modalnya kembali tapi tidak memperoleh keuntungan. Bahkan ketika memang di bawah 0, maka di situ ide bisnis kalian berarti memiliki nilai yang akan merugikan bagi investasi, sehingga akses terhadap pembiayaan uang tersebut tidak akan kalian dapatkan. Nah, langkah-langkahnya untuk memperkirakan berapa besar biaya yang akan kalian dapatkan dan bagaimana melakukan analisis terhadap biaya tersebut, saya hanya memberikan pengetahuan saja. Ini kaitannya adalah ketika kalian ingin mendalami dan kalian akan mencoba untuk melakukan analisis terhadap bisnis yang kalian coba buat dan kaitannya dengan angka, maka di situ pasti ada rumus-rumus. Nah, ini saya coba jelaskan terkait dengan bahasa yang lebih umum, bahasa yang memang biasanya menjadi
pembahasan di analisa keuangan atau biasanya juga disebut dengan analisa investasi. Nah, yang pertama adalah di sini nanti ada 5, maka dari itu akan coba saya jelaskan secara lebih merinci. Payback period atau biasa disingkat PP adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas, jumlah tahun yang dibutuhkan agar pengembalian yang diterima menyamai jumlah yang diinvestasikan. Kriteria keputusan dengan metode payback period adalah sebagai berikut. Ketika memang PP ini kurang dari waktu maksimum yang disyaratkan, maka investasi diterima. Ketika berbanding terbalik, maka payback period ini jika melebihi waktu maksimum yang disyaratkan, maka investasi ditolak. Nah, secara lebih mudah, PP ini ketika memang kita memiliki ide bisnis yang nilainya ketika itu dihitung akan lebih dari masa waktu maksimum kita memiliki biaya total, maka di situ ketika kita dibagi dengan waktu dan hasilnya melebihi biaya tersebut, maka hasilnya pasti akan negatif atau investasi ditolak. Ketika itu kurang dari waktu yang memang sudah ditentukan, maka di situ pasti biayanya akan diterima. Ini kaitannya dengan pembagian. Ketika memang total pengeluaran yang kalian bagi dan kalian mencoba mendapatkan akses pembiayaan itu dengan mengembalikan uang total ini berapa lama, maka ketika waktu itu melebihi dari waktu yang telah ditentukan, maka di situ investasi akan ditolak. Bagaimana perkiraan perhitungan ini nantinya juga akan memberikan kemudahan untuk kalian mendapatkan akses permodalan, sehingga dari perhitungan PP ini akan menentukan sumber daya keuangan yang memang kalian miliki untuk melakukan ide atau menjalankan sebuah ide bisnis. Langkah yang kedua, DP, discounted payback period adalah discounted payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas masa depan yang telah didiskontonkan sehingga mencerminkan time value of money. Kriteria keputusan dengan metode discounted payback ini periode samalnya sama seperti PP. Ketika DPP waktunya kurang dari yang disyaratkan, maka investasi diterima. Jika berbanding terbalik, waktunya lebih, maka di situ pasti akan ditolak. Nah, ini terkait dengan di situ ada beberapa kata yang memang lebih ke bahasa-bahasa akuntansi, seperti halnya aliran kas masa depan. Berarti di sini terkait dengan perkiraan pemasukan, perkiraan pengeluaran, dan perkiraan biaya operasional yang akan kalian buat dalam rencana tersebut. Ketika di masa depan biaya tersebut akan memberikan sebuah hasil berupa perhitungan total dari apa yang diberikan oleh akses pembiayaan, lembaga keuangan, atau pihak ketiga yang sifatnya memberikan bantuan keuangan, maka di situ mereka akan mencoba menghitung, kalian akan menawarkan berapa biaya operasional, dan tentu saja yang menghitung biasanya akses pembiayaan ini ketika memang waktu yang dihitung kurang dari waktu yang telah ditentukan, maka di situ akan investasi kalian akan diterima. Nah, selanjutnya ada yang namanya Profitability Index, merupakan rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Kriteria keputusannya sebagai berikut: jika PI lebih dari 1, investasi diterima, dan jika kurang dari 1 akan ditolak. Nah, ini kaitannya dengan total perkiraan penerimaan bersih dengan nilai sekarang dibandingkan dengan pengeluaran investasi selama umur investasi. Nah, ini terkait dengan berapa biaya yang didapatkan keuntungan, perkiraan berapa biayanya, dan dibandingkan dengan kira-kira pengeluaran dalam jangka waktu investasi ini akan lebih besar atau lebih kecil. Ketika memang lebih besar dari atau hasilnya berupa PI-nya lebih kecil daripada waktu yang telah ditentukan atau dalam jangka waktu perusahaan atau akses pembiayaan ini memberikan jangka waktu akses 1, maka di situ investasi akan ditolak. Jika nilai totalnya melebihi 1 atau bisa disebut sebagai penerimaan bersihnya lebih
tinggi daripada pengeluaran total investasi, maka di situ akan diterima. Jika sebaliknya perkiraan penerimaan bersih itu kurang dari pengeluaran investasi, maka di situ akan ditolak. Nah, selanjutnya ada yang namanya net present value atau nilai bersih sekarang, merupakan perbandingan antara present value kas bersih dengan present value investasi selama umur investasi. Selisih antara nilai kedua NPV itulah yang dikenal dengan net present value. Kriteria keputusan dengan metode ini bisa dilihat, jika melebihi dari 0, maka investasi diterima karena dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau pemilik akses pembiayaan. Jika kurang dari 0, ditolak karena akan mengurangi nilai perusahaan. Jika sama dengan 0, maka tidak ada perbedaan antara investasi diterima atau ditolak. Nah, ini tidak memberikan keuntungan dan kerugian, bahkan hanya akan kembali ke biaya semula atau biaya yang dipinjam akan kembali dengan biaya tersebut juga. Nah, ini dalam definisinya nilai bersih sekarang merupakan perbandingan antara present value kas bersih dengan present value investasi. Ketika memang kas bersih ini, keuntungan secara bersih ini atau sudah dikurangi dari pengeluaran pastinya dengan total nilai investasi, ketika memang itu ketika nilai itu memang lebih besar atau memang jika dibandingkan dengan umur investasi, maka di situ akan memberikan hasil total berupa nilai NPV. Ketika memang nilai NPV ini lebih dari 0, kurang dari 0, atau sama dengan 0, akan mempengaruhi keputusan dari pembiayaan modal. Ketika memang NPV ini dapat digunakan sebagai alat untuk memperkirakan investasi atau keuangan dari pihak lembaga peminjam akses pembiayaan pemodalan, maka di situ mereka akan mendapatkan keuntungan karena memang investasinya berhasil atau memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR, didefinisikan sebagai discount rate atau tingkat bunga yang menghasilkan NPV sama dengan 0, atau dapat pula didefinisikan sebagai discount rate atau tingkat bunga yang membuat nilai sekarang dari seluruh perkiraan arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari arus kas keluar. Jika IRR lebih dari biaya modal, maka investasi diterima. Jika kurang dari biaya modal, maka investasi ditolak. Nah, ini terkait dengan bunga. Ketika memang pembiayaan ini pasti memiliki nilai bunga, maka di situ ketika diperhitungkan akan berpengaruh terhadap nilai IRR. Ketika memang itu nilai biaya modalnya lebih besar, maka investasinya diterima dibandingkan nilai bunga. Ketika memang nilainya kurang dari bunga, maka di situ pasti akan ditolak. Ini kaitannya juga dengan bagaimana mengembalikan uang ke akses permodalan, atau memang bagaimana akses pembiayaan ini memperoleh keuntungan dari investasi yang dia lakukan. Ketika memang di situ pengaruhnya adalah kepada sebuah usaha yang akan kalian lakukan, maka di situ perhitungan-perhitungan dari modal keuangan ini akan kalian lakukan, dan bagaimana alatnya sudah saya jelaskan ke 5 hal tadi yang kaitannya ketika memang setidaknya ketika ada yang bertanya bagaimana caranya dan apa namanya, kalian akan mampu menjawab terhadap akses pembiayaan ketika memang itu dilakukan analisis, dan bagaimana cara selanjutnya akan coba saya jelaskan setelah ini. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, coba kalian jawab seperti biasa pertanyaan ini. Dari 5 cara menilai investasi keuangan, PP, DPP, PI, NPV, IRR, mana yang paling tepat jika digunakan untuk ide bisnis pariwisata kalian secara umum? Dan tolong berikan alasannya dari apa yang telah saya jelaskan. Ketika memang kalian punya perencanaan keuangan, ketika memang kalian sudah memperkirakan berapa total biaya, dan dari apa yang saya jelaskan tadi, kira-kira perhitungan analisis yang tepat untuk memperkirakan berapa biaya, terkait dengan disetujui atau tidaknya investasi kalian ini,
lebih tepatnya kalian bisa mencoba untuk memperkirakan alat mana yang bisa digunakan untuk menganalisa dari analisis keuangan yang telah kalian buat. Ketika memang itu sesuai dengan apa yang kalian jalankan, maka di situ tujuannya adalah bagaimana cara tersebut mempermudah untuk melakukan analisis. Pilih saja yang paling mudah dan yang paling tepat dengan ide bisnis yang kalian buat. Nah, setelah kalian tahu bahasa secara umum bagaimana alat-alat itu mampu digunakan untuk melakukan analisis pembiayaan terhadap perkiraan keuangan yang kalian butuhkan untuk menjalankan usaha, langkah selanjutnya secara praktis akan coba saya jelaskan ke dalam 5 tahap. Yang pertama, cara pertama adalah hitung biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha. Ini terkait berapa biaya operasional, perlengkapan apa saja yang kalian butuhkan, dan total berapa biayanya akan kalian ketahui. Perkiraan keuntungan dan kerugian usaha. Nah, ini kaitannya dengan berapa total kira-kira ketika memang produk kalian habis dan keuntungan yang kalian dapat berapa. Jika memang itu untung, berapa, dan jika memang itu rugi, berapa akan kalian coba rencanakan, sehingga kedepannya akan kalian coba membuat planning rencana keuangan dengan sangat tepat ketika memang keuntungan dan kerugian ini sudah kalian ketahui. Langkah selanjutnya adalah perkiraan arus kas usaha. Arus kas usaha ini terkait dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Paling mudahnya ketika memang kalian mampu memperkirakan berapa biaya pemasukan dan pengeluarannya berapa, akan coba kalian bandingkan. Paling mudahnya adalah menjumlah. Ketika biaya pemasukannya lebih tinggi daripada biaya pengeluaran, maka di situ akan memperoleh keuntungan, dan jika sebaliknya maka akan memperoleh kerugian. Yang keempat, perkiraan neraca keuangan usaha. Nah, ini hubungannya dengan jangka waktu. Ketika memang di tahun pertama, tahun kedua, hingga tahun selanjutnya kalian mampu memperkirakan dengan analisis beberapa perangkat atau mungkin beberapa kejadian yang mendukung dari bisnis kalian, maka di situ akan mudah diperkirakan karena memang kaitannya juga dengan step minggu keempat terkait dengan riset pasar. Maka di situ kalian akan mampu memperkirakan terkait dengan neraca keuangan usaha setahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan selanjutnya. Langkah terakhir adalah kira-kira balik modalnya kapan. Ketika memang kalian sudah memperhitungkan berapa total biayanya dan kalian butuh uangnya berapa, kalian punya modal berapa dan kekurangannya kalian dapatkan dari mana, maka di situ kalian akan memperhitungkan berapa biaya yang akan kembali ke kalian. Break even point kalian dapatkan di tahun keberapa. Ketika memang BEP itu sudah kalian dapatkan, maka tahapan selanjutnya adalah kalian tinggal menikmati keuntungan. Nah, 5 tahap ini akan coba saya jelaskan secara perlahan. Yang pertama, dari menghitung modal, coba hitung modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Jika merasa modal yang tersedia belum cukup untuk menjalankan usaha, dapat mencari sumber pendanaan lain. Biaya pendirian usaha antara lain, nah ini biaya-biaya yang diperkirakan untuk pendirian usaha ini, kira-kira item atau komponennya apa saja. Yang pertama adalah terkait dengan perlengkapan awal. Perlu membedakan antara perlengkapan habis pakai dan tidak habis pakai. Misalnya pulpen, kertas, buku, dan tinta printer untuk kegiatan usaha. Nah, ini barang habis pakai, kalian harus memperkirakan habis pakai dan tidak habis pakai, komponennya apa saja, kebutuhan barangnya apa saja, dan berapa harganya harus kalian coba ketahui. Dan ini kaitannya dengan ide bisnis kalian, kira-kira apa saja. Biaya selanjutnya adalah biaya pembelian faktor produksi awal. Faktor produksi diantaranya sumber daya manusia, tim yang kalian akan buat, tim yang akan kalian melengkapi usaha kalian, barang-barang produk habis pakai. Ketika memang itu membutuhkan sebuah alat yang habis pakai, maka di situ harus kalian masukkan seperti halnya kertas, buku, dan lain-lain. Jika memiliki usaha konveksi baju, maka harus mencatat berapa uang yang dipakai untuk membeli mesin-mesin, membeli kain-kain di awal, dan menggaji tim untuk pertama kalinya. Langkah komponen biaya selanjutnya biasanya adalah pendirian badan hukum. Nah, ini terkait dengan legalitas usaha kalian ketika memang kalian sudah mencoba memperkirakan berapa biayanya dan jenis
Usaha yang akan kalian ini menggunakan kelembagaan seperti apa akan kalian juga pasti membutuhkan keuangan karena memang untuk mengirim surat izin, mengurus NPWP dan lain-lain jenisnya yang hubungannya adalah untuk melegalkan bisnis, maka di situ pasti akan memperkirakan berapa biayanya. Nah, tahap selanjutnya coba kalian jawab pertanyaan ini. Dari ide bisnis yang telah dibuat, tentukan komponen biaya apa saja yang digunakan untuk memulai bisnis. Nah, dari apa yang saya jelaskan, kira-kira jika dikaitkan dengan ide bisnis yang akan kalian buat ini, komponen apa saja yang dibutuhkan dan kalian menghabiskan biaya berapa akan kalian ketahui dengan mencoba untuk merencanakan komponen apa saja. Dengan begitu kalian akan mudah untuk memperkirakan harga. Nah, di tahapan kedua, perkiraan penjualan dan pengeluaran usaha untuk masa operasi 12 bulan ke depan. Berikut cara menghitungnya. Bandingkan potensi pendapatan dari penjualan dengan biaya yang akan dikeluarkan dengan mencatat pendapatan setiap bulan selama setahun. Kemudian juga mencatat biaya-biaya lainnya. Di akhir bulan akan terlihat berapa keuntungan yang diperoleh. Data ini dicatatkan selama 12 bulan. Di akhir tahun dapat memprediksikan keuntungan bersih yang akan didapat selama 1 tahun. Nah, ini terkait dengan pengeluaran dan pemasukan. Ketika memang biaya-biaya yang memang wajib dikeluarkan dalam setiap bulannya akan dibandingkan dengan perhitungan berapa pemasukan. Dengan begitu akan diketahui perkiraan untuk masa selanjutnya. Ketika kalian mencatat pengeluaran, mencatat pemasukan, maka di situ dampaknya akan terlihat polanya dan setiap tahunnya pasti akan memiliki pola tersendiri tergantung dengan momen-momen yang menjadi yang memberikan keuntungan terhadap bisnis kalian. Langkah selanjutnya adalah berapa persentase keuntungan yang diinginkan dan mencoba model penentuan harga. Dengan mencatatkan segala biaya produksi, dapat memperkirakan berapa persen keuntungan yang diambil, semua akan lebih mudah bila mencatatkannya dalam satu jurnal rencana keuangan. Nah, ini terkait dengan harga jual ketika memang kalian memperkirakannya dalam 1 tahun itu ternyata keuntungannya terlalu sedikit dan ketika kalian melihat pesaing kalian ternyata nilainya atau harganya lebih tinggi dibanding kalian, kalian wajib untuk menaikkan harga tersebut. Tapi ketika memang dari perhitungan dalam setahun tersebut nantinya ketika memang itu dapat diperkirakan dengan saya kira lebih mudah karena memang biaya ini ketika memang kalian total, kalian bagi dengan kira-kira berapa yang akan membeli, maka di situ akan mengeluarkan sebuah hasil berupa nilai keuntungan atau nilai berapa biaya terhadap produk tersebut. Dengan begitu kalian akan mampu memperkirakan dalam bulan ini keuntungan yang didapat berapa perkiraan. Nah, ini dalam tahap perkiraan ketika memang kalian mampu memperkirakannya secara realistis, maka di situ akan kalian dapatkan yang namanya keuntungan dengan perkiraan target-target yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, langkah selanjutnya, arus kas adalah unsur yang paling penting dalam perencanaan keuangan. Saat membuat perkiraan arus kas, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, usaha baru seringkali perlu dana untuk membangun kapasitas yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan. Biasanya usaha baru perlu dana yang lebih besar untuk membeli perlengkapan, apalagi kebutuhan tiba-tiba menjadi sangat banyak. Maka harus pintar mengarus arus kas, jika keliru bisa-bisa tidak memiliki uang kas di tangan untuk produksi barang. Nah, terkait dengan usaha baru, maka di situ kalian harus memperkirakan kira-kira komponen apa saja yang kaitannya dengan ide bisnis kalian dan komponen tersebut tidak merupakan komponen mubazir atau memang yang tidak perlu. Dengan begitu kalian akan mampu memperkirakan arus kas dengan menghitung berapa biaya pengeluaran awal. Ketika memang biaya pengeluaran awal itu akan kalian ketahui, maka di tahapan waktu selanjutnya adalah kalian mencoba menghitung kira-kira pendapatan yang ingin kalian dapatkan atau target dalam jangka waktu 1 bulan atau 1 minggu. Kira-kira dari nilai produksi total kalian coba bagi dari perkiraan tersebut dan kemudian akan memberikan sebuah hasil berupa
kebutuhan yang lainnya akan terpenuhi jika memang itu sudah menjadi kebutuhan pokok atau dari bisnis kalian menjadi kebutuhan pokok, harus kalian penuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Dari perhitungan itu ketika memang kalian lakukan dengan seksama, maka di situ akan memberikan hasil berupa arus kas kalian akan ada isinya, atau seenggaknya dari nilai total produksi itu sudah melebihi dari biaya yang kalian miliki. Langkah selanjutnya ada kemungkinan konsumen atau pelanggan akan mengutang. Tidak semua pelanggan membayar secara kontan. Nah, sistem kredit sudah menjadi hal umum bagi sistem pembayaran sekarang. Hal ini akan mempengaruhi arus kas pemasukan menjadi berkurang. Terlebih bila harus membayar supplier dengan segera, yang artinya harus mengeluarkan biaya besar di awal, maka pintar-pintarlah mengaturnya sehingga tetap memegang uang kas. Nah, ini terkait pengeluaran. Ketika memang itu diperkirakan waktunya sudah tepat, maka di situ pengeluarannya akan kalian perhitungkan dengan biaya total dalam 1 bulan itu kira-kira komponen yang wajib dikeluarkan dari bisnis kalian apa saja. Ketika memang itu mempunyai nilai yang paling besar, apakah bisa dibagi ke dalam waktu selanjutnya atau memang harus kontan. Nah, itu harus kalian ketahui apakah bisa diangsur secara kredit atau memang harus kontan di awal. Nah, itu ketika memang kontan di awal berarti kalian harus memperkirakan biaya selanjutnya untuk pengalian ke komponen lainnya. Nah, selanjutnya perbedaan pencatatan arus kas sangat mungkin terjadi jika terjadi perbedaan pencatatan. Nah, ini terkait dengan pencatatan, kalian harus teliti mencatat. Ketika memang di situ ada perbedaan, di situ ada kesalahan pencatatan, harus kalian audit kembali sehingga di situ pencatatan yang kalian lakukan akan lebih maksimal. Dengan begitu nilai antara pengeluaran dan pemasukan arus kas dan arus pengeluaran lainnya akan seimbang. Atau ketika memang berbeda berarti di situ coba dicek kembali komponen-komponennya, harganya apakah ada yang berbeda. Nah, di situ pasti akan ditemukan masalahnya di mana. Nah, memperkirakan keuangan usaha untuk operasional selama 1 tahun berdasarkan hal berikut: pembelian yang dilakukan dan biaya pendirian usaha. Pada rancangan pertama, berapa modal yang telah dibelanjakan. Nah, dari pengeluaran pertama ini coba diperhitungkan dengan biaya modalnya, apakah memberikan masih ada atau memang sudah habis semuanya. Ketika memang itu digunakan untuk membeli alat-alat yang direncanakan di awal tahun, berapa persen serapan modal, perhatikan bahwa nilai aset akan berkurang setiap tahun. Nah, ini yang wajib diketahui, nilai aset akan berkurang setiap tahunnya jika alat itu berupa elektronik. Pasti harus kalian perkirakan ketahanan alat yang kalian miliki ini dalam jangka waktu 1 tahun itu apakah masih awet atau memang harus perlu perawatan. Ketika memang itu perlu perawatan, maka di situ kalian akan mencoba untuk memotong biaya total dari modal tersebut untuk perawatan. Ketika memang nilainya turun setiap tahunnya, maka di situ kalian harus memperkirakan alat itu mempunyai masa berapa tahun. Dengan begitu, kalian akan dengan mudah untuk memperkirakan keuangannya. Ketika memang alat itu di tengah jalan rusak, maka kalian akan mampu untuk membackup-nya dengan dana yang lain. Hasil dari laporan arus kas dapat mengetahui jumlah utang dan piutang di tahun tersebut. Nah, ini terkait dengan utang dan piutang. Data ini dapat menjadi gambaran berapa uang kas yang ada di tangan dan berapa jumlah aset keseluruhan usaha. Nah, ini kaitannya dengan tetap dengan pencatatan. Ketika memang arus kas kalian memberikan hasil dari mengetahui jumlah utang dan piutangnya berapa, maka di situ ketika memang utangnya lebih besar berarti kalian harus mencoba memperoleh kembali, ataukah kalian harus mengambil uang dari modal awal, ataukah memang bisa ditutup dengan alternatif yang bagaimana, itu harus kalian perkirakan. Tahap yang selanjutnya, setelah menghitung biaya tetap, dapat menghitung berapa banyak pemasukan yang dibutuhkan agar dapat balik modal. Jika telah menentukan harga mereka, penghitungan pemasukan akan lebih mudah, dapat dihitung berdasarkan hasil penjualan. Pendekatan yang bisa digunakan untuk memprediksi penjualan diantaranya adalah jika industri jasa menetapkan batas berdasarkan rata-rata waktu kerja per minggu. Untuk bisnis lainnya, menentukan besar pasar yang ada, lalu melihat pangsa pasar yang dikuasai, melihat potensi penjualan. Nah, ini kaitannya dengan riset pasar yang kalian lakukan. Bersiap
dengan berbagai perkiraan berdasarkan situasi terbaik dan terburuk serta situasi rata-rata. Tuliskan asumsi Anda dan alasannya, kemudian coba dan perbarui terus berdasarkan pengetahuan Anda, peningkatkan usaha yang kalian lakukan. Nah, ini kaitannya dengan perkiraan berapa biaya dari total bisnis yang kalian buat. Ketika kalian tahu pemasukan yang kalian dapatkan dari nilai pembiayaan tersebut dikalikan dengan berapa perkiraan pendapatannya, akan memberikan gambaran bahwa ketika kita memperkirakan berapa konsumen yang akan membeli produk kita, maka di situ kita akan mempunyai target yang jelas. Kita harus menentukan cara bagaimana untuk memenuhi target tersebut. Ketika memang target itu terpenuhi dan bahkan melebihi jangka waktu yang telah kita buat, maka di situ pasti kaitannya ketika ditotal dalam waktu 1 bulan akan memberikan keuntungan yang lebih. Ketika memang itu kurang, berarti kita harus menutupnya di bulan ke depan dengan entah itu memaksimalkan strategi yang bagaimanapun, sehingga produk yang kita buat ini akan mampu dikonsumsi oleh beberapa pihak. Nah, pertanyaan ketiga, coba dari ide bisnis yang telah kalian buat, berapa lama waktu yang diperkirakan untuk mengembalikan modal awal tersebut. Ketika kalian sudah menghitungkan biaya modalnya berapa, kira-kira modal tersebut akan kembali dalam jangka waktu berapa lama. Sebutkan alasannya. Coba kalian berpikir lebih maksimal, berpikir lebih realistis. Ketika memang modal yang kalian butuhkan banyak, berarti harus kembali dalam jangka waktu berapa tahun. Sebutkan alasannya atau bagaimana modal tersebut dapat kembali waktu, misalnya dalam jangka waktu 5 tahun, karena memang produk yang kalian buat ini minat khusus atau memang produk khusus sehingga pembelinya sangat jarang, sehingga harus membutuhkan konsumen-konsumen yang sifatnya loyal dan butuh terhadap produk tersebut. Nah, ini coba saya berikan contoh bagaimana perhitungan-perhitungan yang memang ketika kita mempermudah untuk membuatnya dengan tabel-tabel atau pencatatan arus kas dengan biaya pembelian yang kita keluarkan atau komponen-komponen jenisnya apa saja. Nah, ini usaha yang saya contohkan ini kalau nggak salah usaha apa ya, terkait dengan usaha bisnis ini kalau nggak salah kafe atau mungkin restoran, saya lupa. Mungkin yang penting kita coba tahu bagaimana komponennya, tabel apa saja yang perlu kita ketahui, seperti umur ekonomis. Di situ bisa dilihat umur ekonomis, berarti ini terkait apa yang saya jelaskan tadi terkait dengan perlengkapan tersebut, nilainya bisa maksimal dalam jangka waktu berapa lama. Ketika memang itu sudah melebihi, seperti halnya coba saya contohkan coffee and tea maker, di sini ditentukan umur ekonomisnya ternyata hanya 5 tahun. Jadi setelah itu apakah bisa digunakan atau tidak, berarti kita harus memperkirakan setelah 5 tahun apakah kita membeli baru atau memang ketika memang alat itu bisa diperbaiki atau bagaimanapun caranya kalian akan mampu memperkirakan, karena ini nilainya adalah dengan nilai keuangan berapa biayanya. Jumlahnya kalian pasti tentukan kira-kira kebutuhan dari komponen tersebut berapa, satuan harganya berapa, dan totalnya berapa. Ketika kalian total akan memperkirakan di bawah sini bisa dilihat sebesar 1M lebih ya biayanya, sehingga di situ kalian akan mampu memperkirakan kebutuhan awal kita ini memulai usaha sebesar itu, sehingga kalian akan memperkirakan bagaimana mendapatkannya, dan tentu saja perhitungan terkait dengan pengeluaran sudah kalian buat, tinggal kalian memperhitungkan pemasukannya berapa dan dalam jangka waktu berapa lama akan kembali modal. Nah, ini contoh-contoh yang bisa mempermudah kalian untuk melakukan praktikum. Selanjutnya ini biaya operasional dalam jangka waktu 1 tahun, kira-kira biaya operasional apa saja yang tentu bisa kalian perkirakan, karena memang biaya ini biaya tetap karena operasional, berarti kalian harus memproduksi, seperti halnya komponennya bisa dilihat gaji pegawai, biaya promosi, biaya listrik, biaya peralatan, biaya pemeliharaan, biaya bensin, langganan, dan lain-lain. Nah, ketika memang kalian sudah mentotal,
maka di situ akan pasti memperkirakan, oh ya ternyata pengeluaran saya selama 1 tahun ini segini, sehingga kalian akan mudah memperkirakan pemasukan dari nilai atau produk kalian ini nilainya berapa. Nah, selanjutnya ini perhitungan, ternyata bisnisnya berupa kebugaran dan kecantikan. Bisa diperkirakan ketika memang jumlah customer dalam 1 hingga 6 bulan ke depan, kita mampu memperkirakannya dengan biaya persen ketika kita kalikan ternyata sebesar 148 di kebugaran, 288 di kecantikan, dan tentu saja ini nanti akan mempermudah memperhitungkan ternyata biaya saya, pemasukan saya selama dalam jangka waktu tersebut sebesar sekian. Nah, dengan begitu kalian akan mempunyai target, oh ya saya 1 bulan ini harus mampu memperoleh konsumen sebesar segini. Dengan begitu saya akan mampu untuk menutupi biaya pengeluaran di awal. Dengan begitu akan mampu dibagi kira-kira berapa lama kalian akan kembali modal, dan tentu saja ketika modal itu telah kembali dan mempunyai nilai lebih, maka di situ pasti kalian akan memberikan biaya, mendapatkan keuntungan. Nah, ini kondisi-kondisi yang memang harus kalian perkirakan. Seperti yang saya jelaskan, di sini ada 3 kondisi yang memang harus kalian perkirakan untuk kira-kira pemasukan dari kalian yang ingin kalian dapatkan. Ada 3 kondisi. Yang pertama, kondisi paling rendah, kondisi pesimis, pemasukan yang paling kecil yang kalian harapkan. Kondisi best, performa terbaik, kalian mendapatkan keuntungan, mendapatkan pemasukan. Dan yang terakhir, kondisi yang paling maksimal adalah kondisi optimis, kira-kira kalian mendapatkan target yang realistis dalam jangka waktu misalnya 1 bulan, 1 bulan hingga 6 bulan itu berapa, dan tentu saja akan berubah dalam jangka waktu yang memang telah kita tentukan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ketika memang sebuah bisnis ini harus direncanakan secara detail, maka di situ komponen keuangan lah yang paling penting. Karena ini kaitannya dengan uang, pasti akan membutuhkan yang namanya modal. Modal tersebut akan berpengaruh terhadap pengeluaran yang kita miliki. Pengeluaran yang kita memiliki juga pasti akan berpengaruh terhadap modal yang akan kita dapatkan. Sehingga dari modal dan pengeluaran ini, operasional yang akan kita keluarkan, akan pengaruhnya juga kepada pemasukan. Perkiraan pemasukan berapa dalam jangka waktu tertentu, dan kembali modal dalam jangka waktu tertentu akan mudah kita perkirakan. Nah, perhitungan secara detail akan kalian dapatkan di praktikum, dan saya mencoba kira-kira secara teoritis atau mungkin bahkan saya berikan contoh beberapa untuk komponen, perhitungannya bagaimana, tabelnya bagaimana, sehingga ini mempermudah kalian melakukan praktikum. Dengan begitu ide bisnis yang kalian buat akan lebih maksimal. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memang ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa setelah ini.